Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganang Medi Putrandito, mahasiswa baru IAIN Pekalongan, program studi Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 4121112. Alamat rumah saya Perum P. Pabri Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit menjelaskan beberapa materi mengenai sosialisasi pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2021. Profil Prodi Ekonomi Syariah. Prodi Ekonomi Syariah merupakan salah satu prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodi Ekonomi Syariah pertama kali dibuka pada tahun 2005-2006 dan pada saat itu masih berstatus sebagai STAIN Pekalongan. Visi dari prodi program studi Ekonomi Syariah adalah menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2036. Misi dari Prodi Ekonomi Syariah yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap Indonesia, dan kepeloporan dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan Indonesia dan kemanusiaan. Yang ketiga, mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan. Profil lulusan dari program studi ekonomi syariah adalah 1. Menjadi praktisi ekonomi syariah yang mampu bekerja di lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank. Yang kedua adalah menjadi entrepreneur ekonomi syariah. Kemudian yang ketiga adalah menjadi analisator ekonomi syariah. Strategi belajar di perguruan tinggi. Kuliah merupakan bagian dari investasi masa depan. Dengan kuliah, kita akan mendapatkan pengetahuan lebih, meningkatkan skill, merubah sikap kita akan menjadi lebih dewasa, serta menambah pengalaman atau experience. Kuliah dengan sekolah tentu saja berbeda ya. Di antaranya perbedaan itu diantaranya adalah tanggung jawab yang lebih besar di dunia perkuliahan. Yang kedua, nilai lebih tegas. Yang ketiga, jumlah ujian lebih sedikit. Keempat, kecepatan mengajar lebih tinggi. Yang kelima, tugas tidak selalu diperiksa. Kemudian, bagaimana cara kita untuk belajar? Ada beberapa strategi dalam cara belajar, yaitu 1. Strategi belajar visual, yaitu dengan memahami materi melalui gambar, grafik, ataupun catatan yang diberi warna. Yang kedua, strategi belajar auditori, mendengarkan penjelasan, yaitu dengan cara mendengarkan penjelasan dosen dengan baik, gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Yang ketiga, strategi belajar kinestetik, yaitu dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, berbanyak latihan soal, dan mencoba menulis poin-poin penting setelah belajar. Yang keempat, strategi belajar berkelompok. Pilihlah teman yang cocok belajar dengan cara belajar Anda, dan saling bandingkan catatan dengan teman, serta rutinkan untuk belajar bersama.
Yang kelima, strategi belajar mandiri, yaitu dengan cara perbanyak literatur, pilih tempat belajar yang tenang. Bagaimana sih strategi untuk sebelum menghadapi ujian? 1. Persiapan sebelum ujian dengan cara menyediakan waktu belajar, tahu spesifikasi ujian, dan dengan belajar kelompok. Yang kedua, sumber-sumber penting. Sumber-sumber penting ini bisa didapatkan di perpustakaan, Google Scholar, soal ujian tahun lalu, dan catatan kuliah. Yang ketiga, setelah ujian. Apa sih yang kita lakukan setelah ujian? Periksa penjumlahan nilai, periksa tiap pengurangan nilai dan alasannya, serta simpan kertas ujian. Teknik menulis mahasiswa tentu saja berbeda dengan saat kita sekolah. Lalu bagaimana teknik menulis yang benar? Berikut adalah tata caranya. Yang pertama adalah memahami materi, menulis draft awal, merevisi draft. Yang kedua adalah memahami deskripsi tugas dan perkaya referensi. Yang ketiga adalah gunakan gaya sendiri, mulai dari mana saja, serta jangan takut untuk mengubah outline. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan presentasi? Yang pasti adalah yang pertama, kuasailah materi dengan sebaik mungkin, karena dengan itu Anda akan mempresentasikan materi Anda dengan baik dan benar. Yang kedua adalah public speaking. Berilah pembukaan yang menarik, atur suara dan intonasi, dan hindari gerakan yang tak perlu. Yang ketiga, penyajian materi. Dengan gunakan ilustrasi dan animasi, buat semudah mungkin untuk dimengerti dan tampilkan inti-intinya saja. Etika sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Menjadi sarjana ekonomi syariah merupakan langkah awal yang tepat dalam meraih keberhasilan. Akan tetapi, tahukah teman-teman bahwa keberhasilan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan kualitas akademiknya saja. Ada komponen lain selain kualitas keimanan kita kepada Sang Pencipta. Ada juga kemampuan yang akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam hidup, yaitu kemampuan kita berkomunikasi. Kemampuan kita berkomunikasi juga ditentukan oleh pengetahuan kita tentang bagaimana caranya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan kita, dengan rekan kerja kita, bahkan dengan kompetitor kita. Tidak ada yang kita harus mengajak mereka agar bisa sama-sama bagaimana berpartisipasi dalam bidang ekonomi secara terbuka. Kemudian apa sih yang menjadi kunci dalam berkomunikasi yang baik itu? Gambaran tentang bagaimana kita membangun sikap, membangun perilaku kepada semua siswa agar nanti dalam menjalani perkuliahan, terutama secara teknis berkomunikasi ini penting sekali. Mengapa? Karena kita butuh berkomunikasi dengan sesama mahasiswa. Jangan sampai antara mahasiswa ternyata tak saling mengenal, saling acuh, bahkan tidak mau tahu. Ini sangat merugikan teman-teman sendiri. Kenapa? Karena kita butuh dukungan, kita butuh dorongan, kita butuh motivasi dari teman, kawan, atau sahabat. Begitu juga ketika kita berkomunikasi dengan dosen. Ini juga sangat penting. Sebagus apapun nilai kita, ketika tidak bisa berkomunikasi dengan baik pada semua dosen, itu tentu akan membuat citra yang kurang bagus. Kita bisa jadi nggak dianggap atau bahkan dianggap tidak sopan. Untuk itu membangun etika yang baik sangat penting bagi setiap mahasiswa. Etika adalah kunci dalam setiap perbuatan maupun komunikasi. Etika juga bisa diartikan sebagai alat kebiasaan atau cara hidup setiap individu yang tentunya tidak sama, terutama kita sebagai mahasiswa IAIN Pekalongan.
karena mahasiswanya dari berbagai daerah yang memiliki kebiasaan ataupun adat tradisi yang berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari NTB, Papua, dan mungkin ada yang dari luar negeri. Ini akan membutuhkan satu momen, satu periode untuk saling beradaptasi. Kita perlu menggali nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua pihak, baik itu yang dari Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa, maupun yang luar negeri, baik itu perempuan maupun laki-laki. Ya karena itu di sini kita perlu memahami tentang apa yang disebut dengan etika. Mungkin teman-teman sejatinya tidak asing dengan etika, karena sejak kecil diajarkan tentang budi pekerti, tentang sopan santun, dan disinilah dalam dunia akademik disebut dengan etika. Secara sederhana itu merupakan adat kebiasaan cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal atau tindakan yang buruk. Untuk itulah kita perlu menyiapkan prinsip dalam beretika, baik dalam komunikasi, berbusana, lingkungan kampus, lingkungan luar kampus, beretika kepada dosen, dan kepada mahasiswa lain. Sebagai muslim, maka sudah pasti adalah etika kita bersumber dari agama Islam. Dikenal dengan istilah akhlak orang yang berakhlak. Dikatakan bermoral berarti beretika, begitu juga sebaliknya. Yang pertama yaitu tentang etika dalam berbusana. Kita harus menyesuaikan cara berbusana kita di kampus maupun dalam berorganisasi. Sekali lagi, karena kita berasal dari kampus Islam, maka harus berpakaian syar'i atau sesuai syariah Islam, yang berarti menutup aurat baik mahasiswa maupun mahasiswi. Tidak perlu pakaian yang bermerek, tetapi yang terpenting menutup aurat dengan sempurna. Yang kedua adalah etika dalam berkomunikasi. Etika berkomunikasi juga termasuk dalam hal penting. Berkomunikasi tidak hanya dari apa yang kita ucapkan, karena di era digital saat ini berkomunikasi tidak selalu dengan kertas dan pensil atau ballpoint, tetapi ketika kita menulis di sosial media juga harus dengan etika. Dalam bermain media sosial juga harus menggunakan etika yang baik, seperti halnya saat kita mengirim pesan kepada dosen. Menulis pesan kepada dosen juga harus baik dan sopan, misalnya nama, jurusan, keperluan, dan mohon responnya. Tidak lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada dosen. Yang ketiga adalah etika di lingkungan kampus dan di luar kampus. Yang perlu dilakukan dan diperhatikan di lingkungan kampus adalah sebagai berikut. Pertama, berpakaian sesuai syariah, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah atau membicarakan tentang bidang kita sebagai mahasiswa, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus, memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada mahasiswa lain, menghormati setiap orang dalam lingkungan kampus supaya terhindar dari pergaulan yang tidak baik di dalam kampus. Selanjutnya, etika pergaulan di luar kampus, yaitu dengan menjadi contoh baik di lingkungan manapun, berperilaku dan bertutur kata baik yang mencerminkan mahasiswa dan mengaplikasikan pengetahuan kita sebagai mahasiswa. Kiat menulis karya ilmiah. Sesungguhnya menulis itu menyajikan informasi dan kebenaran. Sumber dan cara untuk memperoleh kebenaran adalah berpikir logis dan filsafati. Yang kedua, agama dan kitab suci. Yang ketiga, trial and error atau uji coba. Yang keempat, tokoh berotoritas seperti kiai, dukun, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah penelitian atau research. Penelitian bisa kita maknai sebagai sebuah cara untuk memperoleh kebenaran dengan cara yang sungguh-sungguh dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah, yaitu jujur, objektif, dan sistematif. Metode yang dapat digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dari hasil penelitian
diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Ada beberapa macam bentuk karya tulis, yaitu 1. Makalah, yang kedua artikel, yang ketiga skripsi, yang keempat tesis, dan yang terakhir ada disertasi.